wong sing ngeyel. Nah ini tidak suka sekali orang Pahing, gampang tersulut emosi nanti orang Pahing. Kalau ada orang dibilangin kok ngeyel, ya, susah dinasehati, wes. Orang Pahing itu bisa tersulut emosinya. Ojo turu sore kaki, ono dewa nganglang jagat nyangking pokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan yo iku bagian nipun wong melek sabar narima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sesuatu yang tidak disukai atau dibenci oleh weton Pahing. Kemarin kita sudah bahas mengenai sesuatu yang tidak disukai oleh weton Legi, kemudian juga Wage dan Kliwon. Nah, untuk saat ini yang gilirannya weton Pahing. Apa saja itu hal-hal yang tidak disukai weton Pahing atau yang paling dibenci weton Pahing? Kita tahu bahwa Pahing ini adalah jantungnya kehidupan, ya. Kalau di langit ini ibaratnya Pahing ini matahari. Jadi Pahing ini adalah pemegang segel cakra jantung langit. Jadi jantungnya kehidupan. Bisa dibilang Pahing ini adalah rojone pasaran. Karena apa? Neptunya paling tinggi sendiri. Pahing. Dan elemennya api. Lah, api di sini mempunyai simbol yang berpengaruh terhadap sifat dan karakternya orang Pahing. Yaitu orangnya optimis, kemudian juga cinta kasihnya ini sebenarnya sangat tinggi Pahing itu. Karena memang paket komplit, ya. Pahing ini paket komplit. Kemudian pendiriannya juga sangat kuat, sangat tegas. Nah, meskipun begitu, ada juga hal-hal yang tidak disukai weton Pahing. Dan kalau hal ini panjenengan lakukan terhadap orang Pahing, nah ini panjenengan bisa dibenci oleh orang Pahing. Apa saja itu? Yang pertama, sifat dominan dan egois. Nah, karena Pahing ini sifatnya adalah tegas. Karena elemennya api, kalau ada orang yang juga dominan dan egois di depannya orang Pahing, maka apinya Pahing akan berkobar. Lah kalau apinya Pahing ini berkobar besar, panjenengan bisa habis dibakar orang Pahing. Dibenci sama orang Pahing. Nah,
Nah, itu yang pertama. Jadi jangan sampai jenengan dominan atau terlalu egois terhadap orang pahing. Atau istilahnya begini, jangan sampai selalu menjadi yang ingin terdepan atau orang yang merasa sok unggul di depan orang pahing. Nah, ini sangat dibenci sekali sama orang pahing. Karena benturan dengan elemen apinya orang pahing. Kemudian sesuatu yang tidak disukai orang pahing lagi apa? Wong sing ngeyel. Nah, ini tidak suka sekali orang pahing, gampang tersulut emosi nanti orang pahing. Kalau ada orang dibilangin kok ngeyel, susah dinasehati, orang pahing itu bisa tersulut emosinya. Karena elemennya api pahing ini, api. Makanya harus di hadapan orang pahing harus nge-slow, harus santai. Tidak boleh sok unggul, kemudian sok dominan, orang pahing pasti akan minggir. Untuk menahan emosinya masalahnya, supaya apa? Hubungan kekerabatan, kemudian hubungan terhadap panjenengan ini biar baik. Nah, itu caranya orang pahing begitu. Daripada marah-marah tersulut emosi, kan mending orang pahing minggir. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sesuatu yang tidak disukai atau dibenci orang pahing, ini orang yang sok suka marah dan emosional. Nah, sama saja. Ini juga benturan dengan wataknya pahing. Kan udah dibilang ya, pahing ini paket komplit, rajanya pasaran atau rajanya weton pahing ini. Jadi kalau ada orang yang marah atau emosional di depan orang pahing, ya sampean juga nanti juga pahingnya akan mengeluarkan elemen apinya, benturan, nah kan bahaya. Kemudian yang nomor 3, sesuatu yang tidak disukai atau dibenci orang pahing, ini orang yang sombong dan merendahkan orang lain. Nah, ini bahaya lagi. Panjenengan seumpama kok sombong di depan orang pahing, ya sampean tidak. Orang pahing ini tidak bisa dibuat main-main orang pahing. Orang pahing ini tidak bisa direndahkan, tidak mau direndahkan oleh orang lain, ini orang pahing. Tetapi kalau orang pahing ini dibaiki, maka cinta kasihnya orang pahing ini melebihi segalanya. Loh, makanya paket komplit pahing itu. Sumpama buah ibaratnya ya jadi malaikat, sumpama wis kadung jahat ya rajane iblis, ini orang pahing. Ya, itu. Jadi yang paling dibenci orang pahing itu sombong dan suka merendahkan orang lain. Ini paling dibenci orang pahing. Kemudian orang yang terlalu percaya diri. Ya hampir sama ya, seperti apa keras kepala tadi. Hampir sama seperti sombong tadi. Nah, ini membuat orang pahing itu tidak nyaman kalau panjenengan terlalu pede banget di hadapan orang pahing. Ini membuat orang pahing tidak nyaman. Akhirnya apa? Benci. Tidak suka orang pahing dengan orang yang terlalu pede di hadapan orang pahing. Kemudian yang selanjutnya, sesuatu yang paling dibenci orang pahing ini adalah orang yang suka berbohong dan berkata kasar. Ini juga dibenci sekali sama orang pahing. Karena apa? Orang pahing itu sebenarnya kalau mau berbohong ya melebihi. Kalau mau berkata kasar ya melebihi sebenarnya. Makanya kalau ada orang di depannya itu kok suka berbohong dan berkata kasar, orang pahing juga tahu. Makanya tidak suka. Orang pahing itu ya kalau dibaiki baik. Nah, itu makanya apa? Harus sama-sama, imbang. Itu nanti enak orang pahing. Kemudian sesuatu yang tidak disukai atau dibenci orang pahing yang lain, ini adalah orang yang sok kadang itu gini ya. Memaki-maki orang lain dan tanpa alasan.
Nah, ini orang Pahing juga tidak suka. Jadi panjenengan kok memaki-maki atau memarahi orang Pahing yang tanpa alasan yang jelas, orang Pahing pasti akan terus menyingkir. Dan itu tidak disukai sekali sama orang Pahing. Kemudian yang selanjutnya, sesuatu yang tidak disukai atau dibenci orang Pahing, ini adalah orang yang males atau orang yang suka menunda pekerjaan. Ini orang Pahing tidak suka. Karena apa? Sifatnya orang Pahing itu sangat tegas, pendiriannya kuat, optimismenya juga tinggi. Ini orang Pahing. Makanya kalau ada orang lelat, udah, itu panjenengan pasti akan dibenci sama orang Pahing. Nah, itu nggih. Jadi itu ada beberapa hal yang tidak disukai atau dibenci oleh weton Pahing. Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan apapun yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.